رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فمعاشر muslimin hadirin jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di malam hari ini sebagian sudah masuk di malam yang ketiga dan sebagian masuk di malam yang kedua, dan ini tentunya harus kita tolerir ya, kita harus berlapang dada ketika terjadi perbedaan di antara kaum muslimin. Maka hadirin sekalian, satu penggalan ayat yang ada dalam surat Yusuf, surat yang keberapa dalam urutan mushaf ini mahasiswa? Urutan ke-12, ayat yang ke-90. Di antara penggalan ayat itu Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya siapa saja yang bertakwa dan bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang telah berbuat ihsan, orang-orang yang telah berbuat kebajikan. Mungkin barangkali Ustadz Farid atau Dr. Ahmad Zain An-Najah pernah bercerita, ya, jadi ketika kami dititipkan di rutan yang dikenal dengan Guantanamo Indonesia, ya, di rutan Makobrimob Cikeas, surat Yusuf ini oleh Ustadz Ahmad Zain An-Najah diwajibkan untuk dihafal, ya, diwajibkan untuk dihafal untuk seluruh ya napiter yang ada di blok A. Jadi ada blok A, blok B, blok C, dan sekarang sudah ada blok D. Nah, maka di sekalian, maka di blok A itu dikenal dengan Madrasah Yusufiyah. Ya, jadi sekolah Yusuf dinisbatkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kemudian saya pernah di blok A dan juga pernah di blok B. Di blok B itu disebut dengan Ma'had Al-Mu'min Afani. Ya, pesantren Al-Mu'min yang kedua. Ada yang tahu pesantren Al-Mu'min yang pertama di mana? Di Ngeruki di Solo. Ya, jadi Al-Mu'min pertama di Ngeruki di Solo, maka Ma'had Al-Mu'min yang kedua itu di Rutan Cikas, di blok B. Ya, yang saya pernah tinggal di situ juga. Ustadz Farid, Ustadz Zain hanya lulusan Madrasah Yusufiyah saja. Kalau saya Yusufiyah lulus, ya, kemudian Ma'had Al-Mu'min yang kedua itu juga lulus. Nah, ala kulli hal hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat yang tadi kita sampaikan, innahu may yattaqi wa yasbir, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar. Kalau kemudian kita melihat ayat yang sebelumnya, ini terkait dengan bagaimana perlakuan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ketika Nabi Yusuf sudah sukses, Nabi Yusuf sudah menjadi orang yang terpandang, ya, termasuk yang diperhitungkan di Mesir pada masa itu, maka kemudian hadirin sekalian, beliau telah melalui beragam kezaliman. Ibnu Taimiyah dalam mengomentari ayat ini, beliau menyatakan Nabi Yusuf alaihissalam pernah mengalami dua kezaliman, sehingga keluar kata-kata ini, keluar kata-kata barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang berbuat kebajikan. Hadirin sekalian, kezaliman yang pertama yang dilalui oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah kezaliman keluarganya, dalam arti saudara-saudaranya. Ya, Nabi Yusuf berasal dari 12 bersaudara. Nabi Yusuf merupakan sosok yang paling
dicintai oleh orang tuanya, dicintai oleh ayahnya. Maka kezaliman yang diterima oleh Nabi Yusuf diantaranya apa? Karena faktor hasad, faktor iri, ya dengki dari saudara-saudaranya yang mengakibatkan kemudian beliau dizalimi, dicemplungkan ke apa? Ke sumur. Ya, yang satu mengusulkan bunuh saja, kata yang lainnya jangan. Ya, tapi apa? Lemparkan saja. Ya di sumur, di gurun pasir yang tandus. Nah, maka di sekalian ini kezaliman yang pertama. Maka tidak ada cara lain dalam menghadapi kezaliman itu kecuali apa? Sabar. Yang kemudian yang kedua, kezaliman yang kedua, dan ini yang paling dahsyat, adalah fitnah. Fitnah yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam dengan apa? Ada namanya, sebagian ahli tafsir menyebutkan Zulaikha, ya istri Al-Aziz, yang kemudian dituduh Nabi Yusuf alaihissalam yang melakukan apa istilahnya, ya misal berzina, dituduh berzina, ya dituduh memperkosa dan seterusnya. Maka hadirin sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama tafsir ketika menjelaskan kenapa Allah menggunakan dan menggandengkan dua kata, takwa dan sabar. Dan kita berada di bulan syahrut taqwa wa syahrus sabri. Ya, kita berada di bulan yang penuh dengan ketakwaan, di bulan yang berada penuh dengan kesabaran. Bahkan tujuan daripada puasa ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Maka hadirin sekalian, apa rahasianya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendampingkan, menggandengkan, dan beberapa kali terulang. Misalnya dalam surat At-Taubah Allah mengatakan in tasbiru wa tattaqu la yadurkum kaiduhum syai'a. Kalau kamu bersabar, kalau kamu bertakwa, maka tipu muslihat mereka tidak akan berpengaruh sedikit pun. Sabar, takwa, takwa, sabar. Maka hadirin sekalian, para ulama tafsir menyatakan kenapa takwa dan sabar yang diucapkan oleh Nabi Yusuf itu digandengkan. Maka di antara para ulama tafsir menyatakan karena Nabi Yusuf alaihissalam mengalami dua kezaliman tadi, ada yang berbentuk kejahatan. Kejahatan dalam arti membahayakan fisiknya, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, dibuang ke tengah gurun pasir, dimasukkan ke dalam sumur, yang bisa jadi ya suatu saat bisa jadi ada binatang buas dan seterusnya, tidak ada makanan dan minuman, lebih cenderung kepada fisik. Jadi ini merupakan musibah, tapi musibahnya yang pahit, ya yang pahit. Dan tidak ada cara lain menghadapi musibah yang pahit kecuali apa? Bersabar. Walaupun ada leveling, ada level yang lain, sabar, kemudian ridho, berikutnya apa? Syukur. Yang paling tinggi bersyukur. Ya, tetapi demikian Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi saudara-saudaranya itu dengan kesabaran. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, Nabi Yusuf menghadapi ujian berbentuk bahasa lainnya dengan apa? Honey trap, jebakan manis, jebakan madu, atau yang lainnya apa? Jebakan Batman. Ya, yang manis, dibujuk rayu oleh perempuan yang cantik. Perempuan yang cantik, perempuan yang kemudian kesepian, ya perempuan apa lagi? Pak Fadli? Ya kaya raya, ningrat, punya jabatan kedudukan yang kalaupun misal digauli juga tidak akan ada bekasnya istilahnya. Ya manis jebakannya. Maka hadirin sekalian, demikianlah di antara penjelasan para ulama, maka ketika digandengkan takwa dan sabar atau sabar dan takwa, maka takwa atau sabar, ya innahu yattaqi, kata-kata takwa tadi lebih cenderung kepada melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah, atau takwa di situ lebih cenderung untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yusuf dalam menghadapi Zulaikha yang dimunculkan takwanya, rasa takutnya. Ya, bahkan nanti kalau dilihat dalam buku-buku tafsir, misal tafsir karya Imam Qurtubi, ya bagaimana kemudian Nabi Yusuf dihantui dengan rasa takut. Walaupun ini riwayat-riwayat Israiliyat juga banyak di sini. Ya misal di dinding itu ada tulisan La ilaha illallah. Ya di dinding ada tulisan Allah, yang kemudian Nabi Yusuf takut. Yang tadinya sudah ada keinginan untuk terjebak, ya tergoda dengan Zulaikha, tidak jadi. Atau dimunculkan apa? Wajah kepala daripada Nabi Yakub bapaknya. Sehingga yang tadinya semangat untuk terjebak, ya berada dalam jebakan
istri Al-Aziz tadi itu tidak jadi. Maka yang dimunculkan Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah apa? Takwanya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bagian daripada definisi takwa itu apa? Al-khasyah, rasa takut. Tetapi hadirin sekalian, ketika berhadapan dengan saudara-saudaranya yang dimunculkan adalah apa? Kesabaran. Ya, terkait dengan kezaliman berupa fisik, kezaliman berupa ya tadi ya, yang pahit-pahit. Maka banyak nih ketika kita atau siapa sajalah yang sakit, ya mungkin yang sakit dikatakan Pak bersabar ya. Kemudian ketika kita baik di rutan maupun di lapas, pesan-pesan yang jenguk gimana? Ya sudah paling banter yang sabar ya. Sudah yang sabar kan paling mentok itu. Ya paling mentok itu. Maka hadirin sekalian, para ulama menyatakan ujian yang pahit dan ujian yang manis, yang paling dahsyat adalah ujian yang manis itu yang paling berat. Ya misal Ustadz Farid di rutan bisa 1 hari 10 juz. Atau saya pernah menyampaikan kalau saya nggak kuat 10 juz, saya hanya mampu 8 juz. Itu di tempat yang sempit. Tidak ada aktivitas kecuali hanya itu. Sekarang pertanyaannya, bisa tidak ketika sudah bebas? Sehari 8 juz. Susah. Ya susah, berat. Nah maka sekalian, ujian yang manis, kalau lulus di ujian yang manis ini, itu pahalanya lebih apa? Lebih besar, kan lebih berat. Ya sehingga demikian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menghadapi ujian yang pahit dan untuk menghadapi ujian yang manis tadi, dua kuncinya, yaitu adalah ditanamkan rasa takwa, ya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tetapi kemudian yang ketika menghadapi kezaliman yang kedua, yaitu terkait dengan fisik, kezaliman yang sifatnya pahit, maka kuncinya yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah dengan kesabaran. Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah tidak sedikit ya pelajaran dari ayat ini, tidak sedikit karena faktor hasad, faktor iri, seseorang bisa dipenjara. Ya ujung-ujungnya dipenjara. Seperti yang terjadi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa tentunya menanamkan nilai-nilai untuk agar kita menghindari hal-hal yang bukan hanya makan, minum, ya kemudian senggama di siang hari, bukan itu saja, tetapi juga adalah meninggalkan hal-hal yang bisa merusak nilai-nilai puasa atau pahala-pahala puasa, di antara misal dengan gibah, ya dengan hasad dan seterusnya, sebagaimana yang pernah kita jelaskan ketika dalam bedah buku di Tarhib Ramadan pada hari Sabtu yang lalu. Terakhir, di hadapan saya ada satu buku, saya minta di antara jamaah, mungkin ini ada PH juga, 2 PH ini di hadapan saya. Ini ada Bang Fawas, ada Pak Ismar, atau mungkin yang lainnya silahkan, barangkali yang belum punya buku saya ini, saya ngajukan pertanyaan yang bisa dapat hadiah ini. Sebutkan satu hadis yang menjelaskan keutamaan Nabi Yusuf. Ada riwayat Imam Bukhari. Silakan. Ini khususnya mahasiswa, atau boleh bapak-bapak PH ini. Ya ini singa-singa di pengadilan ya beliau. Ayo silakan. Ini sebelum bisa tutup. Sebutkan keutamaan Nabi Yusuf. Silakan. Ada? Iya. Apanya? Boleh. Kalau memang nanti sesuai dengan saya kasihkan. Terus? Ya, tadi bilang potongan ya. Jadi Innal Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Yusuf, Ibnu siapa? Yakub, Ibnu Ishak, Ibnu Ibrahim. Ya buat Pak Masudi ya. Nanti diambil bukunya silakan. Ini menyingkap keunikan angka 7, masih bagus juga. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.